Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhari-hari. Selamat mendengarkan suara ini kembali ya. Ibu harap kalian tidak bosan dengan suara ini. Atau mau diganti? Diganti suaranya jadi kayak gini. Enggak ya? Nah, oke, kemarin kita sudah menata hati, menata niat kembali. Bismillah, dengan nama Tuhan, ayo kita belajar kembali, ya. Materi selanjutnya, apa itu? Ya, materi yang sangat kalian tunggu-tunggu. Cara transformasi geometri. Sudah pernah mendengarnya sebelumnya? Sudah pernah dengar belum? Kalau kemarin sih cuma ibu singgung doang judulnya. Yang kayak apa sih? Nah, oke. Coba kita lihat ya. Ingatkah kalian kenangan tentang apa? Oke, sebelum masuk ke transformasi geometri, Ibu ingin mengingatkan kembali karena ini ada kaitannya. Yaitu, oke, lihat ini, tentukan hasil perkalian matriks berikut. Nah, matriks lagi. Coba kalian selesaikan ini. Oke, perkalian matriks. Oke, yang kayak gimana sih, Bu? Yang kayak gini. Nah, oke. Jangan putih deh, nanti kelihatan. Nggak kelihatan bedanya. Oke. Ingat perkalian matriks? Betul sekali. Yang ini kita kalikan dengan ini. Kemudian di baris pertama kolom kedua berarti kan ini kalikan dengan ini. Begitu juga sebaliknya. Ini juga. Ya. Ingat kan? Sok coba kalian kerjakan. Oke. Terus ini juga dengan ini. Tahkio dengan ini dan juga dengan ini. Oke. Ingat kembali materi perkalian matriks. Selanjutnya apa lagi, Bu, yang berkaitan dengan itu? Ini dia. Tentukan nilai perbandingan trigonometri berikut ini. Hah? Trigonometri? Ya. Ada kaitannya. Jadi ingat kembali perbandingan trigonometri itu ada di kelas 10 semester 2 kalau nggak salah. Ayo bener, semester 2. Ayo, ingat lagi. Sin 30, cos 60. Kalau yang dulu pernah Ibu ajar, mungkin sudah lebih hafal ya. Atau kalian mau sudah hafal? Sinus 0 berapa? Setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4, kesinus dibalik saja. Ya, ingat ya? Ingat? Ya, ini tinggal dimasukkan. Kayak gini nih. Tadam. Oke. Sin 30 berapa? Setengah kali akar 1. Oke, setengah. Cos 60 dibalik saja. Berapa? Betul, setengah. Terus ditambah cos 180. Ayo, ingat kuadran, ada kuadran. Oke. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3. Ayo. Kuadran 4. Ingat? Kuadran 1 semuanya positif. All. Kuadran 2 ini hanya sin, tan, cos saja yang positif. Yang lainnya negatif. Oke. Cos 180 ayah di mana? Ya. Selesaikan. Ingat kembali materinya. Gemes Ibu kalian seringnya amnesia terus. Amnesia nggak selesai-selesainya. Ingat ini di kayak giniin. Oke?
Kalau sudah, apalagi Bu? Nah, hitung jarak titik 1,2 dari 7,3. Itu berarti nanti berhubungan dengan diagram Kartesius. Kalian mau lari kemana? Kalian nggak akan bisa lari dari diagram. Ini X, ini Y. Nah, oke. Ingat ya. Oke, kali ini sudah mulai ingat. Sok silahkan coba diurak-urak sendiri. Karena ya ini adalah kenangan kalian. Semoga kenangan indah ya. Oke. Kalau begitu, kita masuk ke pengertian transformasi geometri. Apakah transformasi itu ada kaitannya dengan bis Trans Jateng? Ada yang sudah pernah naik bis Trans Jateng? Ibu pernah naik waktu di Semarang sih. Di Purwokerto belum pernah naik. Trans Jateng, sama-sama trans. Ini transformasi Trans Jateng. Ataukah ini Trans Jateng itu kemudian dia berubah menjadi transformer? Coba perhatikan di sini. Trans Jateng. Trans Jateng itu menghubungkan apa? Kota ke kota. Ya kan? Daerah ke daerah. Ya enggak? Yang namanya bis Trans Jateng nggak mungkin diem kan? Pasti jalan kan? Pergerakan kan? Dari kota A ke kota B. Ya enggak? Ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan letak. Oke? Ini Trans Jateng. Terus apa hubungannya sama transformer, Bu? Coba perhatikan, sama-sama trans. Tapi transformer itu berasal dari mana? Dari apa? Dari ini kan, dari kendaraan kan? Mobil, truk, dan lain-lain. Gitu kan? Dia apa? Berubah. Dia mengalami perubahan apa? Perubahan bentuk. Ya nggak sih? Ya nggak? Suka lihat ini nggak sih? Ya, transformer itu perubahan dari mobil atau kendaraan menjadi robot. Ya enggak? Oke, ini kan perubahan bentuk. Kalau ini perubahan letak, ini perubahan bentuk. Lalu apa, Bu, hubungannya sama transformasi geometri? Apa, Bu? Ada, sama-sama trans. Ya, bukan trans TV. Sama-sama trans, tapi transformasi. Perubahan. Perubahan dari mana? Ini dia. Salah satu cabang geometri yang membahas perubahan letak atau bentuk. Oke, suatu objek geometri. Objek geometri itu apa? Yang berupa apa? Koordinat titik. Titik-titik dari suatu bangun. Berarti nanti ada titik koordinat A, B, C, dan seterusnya menjadi koordinat lainnya pada bidang dengan satu aturan tertentu. Oke, jadi ada aturan-aturannya. Maksudnya kayak gimana, Bu? Jadi kalau misalkan kita bahas menjadi bahasa matematis itu menjadi seperti ini. Misalkan ya, transformasi itu kita simbolkan dengan T. Oke, transformasi geometri itu biasanya kita hanya menyebutnya saja itu transformasi. Transformasi T terhadap titik P, X, Y, oke, ini titik koordinatnya, menghasilkan bayangan. Bayangannya itu P aksen dengan X aksen dan Y aksen. Lalu, gimana penulisannya? Kayak gini penulisannya. Gini ya. P, berarti titik awalnya P, X, Y, kemudian ditransformasikan menjadi, ini bayangannya, P aksen dengan X aksen dan Y aksen. Oke? Oke. Sampai sini ada gambaran bayangan sedikit. Ya. Transformasi geometri, perubahan letak atau bentuk, oke, dari titik A ke titik B. Oke, apa sih maksudnya? Ini kan ada satu aturan tertentu, Bu. Aturannya kayak gimana? Aturannya ini tergantung dari jenis-jenis transformasi geometri yang ada. Lalu, oke, ini dia jenis-jenis transformasi geometri. Nah, yang pertama ada translasi atau pergeseran. Yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Yang ketiga dilatasi atau perubahan. Yang keempat rotasi atau perputaran. Oke? Oke, sampai sini ini adalah jenis-jenis transformasi geometri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan pelajari salah satu dulu.
Oke, pelan-pelan kita masuk ke transformasi atau pergeseran. Geser. Geser, Bu. Ayo geser. Geser, Bu. Nah, di translasi. Oke, jangan sampai lidah kalian kecedit ya. Translasi, pergeseran. Kayak gimana maksudnya? Nah, translasi ini memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Kayak gini. Nah, ini ada sumbu, ada titik koordinat ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian, oke, perhatikan di sini. Nah, ini titik awal A. Titik awal A dengan X, Y, kemudian ditranslasikan, belum apa-apa udah belibet kan, ditranslasikan ke titik, ditranslasikan ke ini menghasilkan bayangan A aksen. Oke, A aksen berarti X aksen dan Y aksen. Ibu, aksen-aksen maksudnya gimana? Gini nih kalau dituliskan ke bahasa matematis atau misalkan ya dirumuskan kayak gini nih jadinya. Tara. Nah, oke. Tulisannya mirip ya. Emang formatnya seperti itu. Jadi tadi pas awal kan P, X, Y, kemudian ditransformasikan menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, itu kalau secara umum transformasi. Nah, ini kita masuk ke satu aturan pertama, yaitu translasi. Geser. Geser menurut jarak dan arah tertentu. Jadi titik A dengan koordinatnya X, Y, kemudian ditranslasikan. Ada A dan B, kemudian menghasilkan A aksen. Ini bayangannya menghasilkan A aksen dengan titiknya X aksen dan Y aksen. X aksen dan Y aksen ini berasal dari mana, Bu? Dari sini. Tah, ini. Jadi X aksen itu adalah X yang ditambah dengan A. Oke. Merah kelihatan nggak? X aksen berarti A yang ditambahkan dengan, kok A sih? X yang ditambahkan dengan A. Oke, ini adalah X aksen. Kemudian Y aksen itu apa? Y aksen pakai yang lain yang masih terlihat biru ya. Itu berarti Y yang ditambahkan dengan B. Ini Y aksen. Oke. Ada gambaran? Ada ya? Oke. Kalau ada, kita masuk ke contoh. Iya, aturannya cuma segini. Sedikit kan? Semoga paham ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Yang pertama, tentukan bayangan titik-titik A, B, dan C oleh translasinya 3,32. Oke. Kita akan jawab. Jawab, Bu. Oke. Yang pertama, kita identifikasi dulu deh ya. Lebih kelihatan kuning. Oke, ini adalah X-nya, ini Y-nya untuk A. Oke. Terus yang ini pakai yang itu ya. Nah, ini X dan Y untuk B. Terlihat bedanya nggak? Oke, satunya biru deh, biar nggak itu banget. Oke. Nah, ini X dan Y untuk C. Oke. Oke. Lalu yang oke. Ini adalah A dan B. Oke. Kenapa Ibu sering kali bilang kita identifikasi supaya apa? Supaya kalian tahu arah soalnya mau kemana. Soalnya tuh mintanya apa, kayak gitu. Oke, tentukan bayangan titik-titik A, B, C oleh translasi T32. Yang pertama, oke, perhatikan di sini. Sengaja Ibu langsung bikin supaya cepet ya. Oke, titiknya 1, 2, translasinya 3, 2. Oke, kita tulis kembali. Sini X, kelihatan nggak sih? Ini Y.
dengan translasi ini A, ini B. Oke. X ditambah A, Y ditambah B ya. Ini berarti X aksen, yang ini Y aksen. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Berarti kan X tambah A, 1 tambah 3. Oke, tulis di sini. Kemudian 2 tambah 2, tulis di sini. Hasilnya adalah 4,4. Sampai sini ada gambaran? Oke, yang B dan C caranya juga sama. Ya, perhatikan. 4,6. Oke. Oke, kita tadi pakai ini ya. Ini adalah X, ini Y. Kemudian, nah, ini A, ini B. Oke. X ditambah A, ini adalah X aksen untuk B aksennya. Terus Y aksen untuk B aksen. Oke. Berarti kan 4 ditambah 3, kemudian yang satunya 6 ditambah 2, 7,8. Ini ada aksennya ya. Hasilnya ini. Oke. Sampai sini? Gampang banget kan? Gampang. Nah, yang C juga sama. Oke. 5 ditambah 3, 7 ditambah 2. 5 tambah 3, 8. 7 tambah 2, 9. Jadi, C aksen, ini ada aksennya ya. C aksen 8,9. Oke. Jadi, kesimpulannya adalah bayangan yang terbentuk pada titik-titik A aksen itu 4,4, B aksennya 7,8, dan C aksennya 8,9. Ini contoh yang pertama. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita masuk ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. Ayo, Bu. Oke. Nah, perhatikan di sini. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X plus 1 oleh translasi T2 min 1. Kayak gini, kita lihat nggak usah bingung dulu. Coba perhatikan lagi konsep yang awal. Oke. Konsep yang awal kayak gimana? Kayak gini pertamanya. Untuk mencari X aksen itu kan X ditambah A. Oke. Maka mencari X biasa itu berarti kan X aksen yang dikurangi A. Ya enggak? Y juga sama. Y aksen itu berarti kan Y ditambah B. Kemudian mencari Y-nya saja itu berarti Y aksen dikurangi B. Oke? Oke, kita terapkan ke soalnya. Soalnya, berarti kan X aksen sama dengan X ditambah A. A-nya mana? A-nya 2. Oke, ibu tulis ya. Ini A, ini B. Oke? X ditambah 2. Berarti mencari X-nya saja, itu berarti X aksen min 2. Oke? Nah, kemudian satunya. Y aksen sama dengan Y dikurang min 1, B-nya, maka Y-nya saja itu plus 1. Kenapa plus 1? Ini darinya dari mana? Dari sini. Y aksen dikurangi min 1. Min kali min plus. Gitu. Jadi Y aksen sama ditambah 1. Gini ya. Oke. Kita cari bayangannya, wes. Kita cari bayangannya, Bu. Oke. Bayangan garis oleh translasi adalah perhatikan di sini. Y sama dengan 2X plus 1. Kita substitusikan. Y-nya tadi ketemu berapa? Y aksen plus 1. Nanti kita masukin ke sini. X-nya juga diubah, disubstitusikan dengan apa? X aksen min 2. Gitu. Nah, kayak gini. Oke? Sampai sini bisa dipahami. Kemudian diapain? Selesaikan seperti biasa. Ya, kalikan. Ini kalikan, ini kalikan. Oke? 2x 2 kali x aksen berarti 2x aksen. 2 kali min 2 berarti min
4. Kayak gini ya. Oke, selanjutnya sisakan di sini hanya tinggal Y aksen saja. Oke. Oke, berarti plus 1 pindah ruas. Gini ya. Ini min 4 ditambah 1 min 3. Hasilnya berapa? Betul. Y aksen sama dengan 2X aksen min 4. Udah. Sampai sini. Ada yang ingin kalian tanyakan? Kalau ada, sok silahkan ditanyakan. Nah, materi translasi sudah selesai. Gampang kan? Yang komposisi belum, nanti. Oke? Nah, ini sudah kalian pelajari. Coba selesaikan soalnya. Oke, ada berapa ya? Ibu kayaknya cuma ngasih 3 deh. 3 tapi beranak pinak ya. Kebablas. Nah, kan bener 3. Coba perhatikan di sini, sama kayak tadi ya. Oke. A, B, C oleh translasi ini. Kemudian perhatikan di sini, hati-hati. Bayangan titik awalnya ini menghasilkan bayangan ini yang belum diketahui translasinya. Pakai apa? Pakai konsep translasi tadi. Untuk mencari X aksen itu kayak gimana. Nah, pakai itu untuk menentukan translasi T. Kalau sudah ketemu, cari bayangannya dengan translasi yang sudah kalian temukan. Oke? Dan yang ketiga, caranya sama dengan contoh yang kedua. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa, bagus. Selamat. Kalian sudah masuk ke translasi. Selanjutnya, untuk pertemuan besok, kita masuk ke refleksi ya. Oke? Dari sini, semoga bisa cepat menyerap ke pikiran dan hati kalian. Oke? Ibu cukupkan. Sekian dari Ibu. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan, sok silahkan ditanyakan. Ya. Kalau mau yang fast respon itu dengan WA. Oke? Terima kasih atas perhatiannya, atas kalian yang memperhatikan semuanya dari awal sampai akhir. Semangat belajarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.